Di ujung jalan sunyi, berdiri sebuah toko buku yang berbeda dari toko biasa. Tidak ada yang tahu persis sejak kapan toko itu ada atau siapa pemilik sejatinya. Namun, satu hal yang pasti, setiap orang yang masuk membawa rasa penasaran, dan tak semuanya keluar dengan selamat. Kisah ini mengikuti Bram, seorang penulis yang mencari inspirasi dan berakhir dalam jerat kutukan yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Dalam labirin buku terlarang, ia harus menghadapi bayangan, bisikan, dan rahasia gelap yang mengintai di setiap sudut. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita horor dan misteri terbaru dari kami. Malam itu, hujan gerimis membasahi permukaan jalan sunyi, menciptakan genangan-genangan kecil yang memantulkan cahaya bulan pucat di balik awan. Jalan ini telah lama ditinggalkan, dikenal dengan reputasinya yang angker, dan tak pernah ramai oleh pejalan kaki. Pepohonan di sepanjang jalan melengkung seperti dahan yang hendak meraih apapun yang berani lewat. Di ujung jalan, berdiri sebuah toko buku tua, kecil, namun memiliki aura misterius yang tak bisa diabaikan. Lampu minyak tua tergantung di depan pintu, cahayanya berkelap-kelip seperti nyala lilin terakhir yang hampir padam. Bram, seorang penulis muda yang tengah dilanda kebuntuan ide, melangkah menuju toko itu. Beberapa hari sebelumnya, ia mendengar kisah tentang tempat itu dari seorang kakek tua di pasar yang mengaku pernah melihat orang-orang yang menghilang setelah memasuki toko. Tak ada yang kembali tanpa membawa kutukan, kata kakek itu dengan tatapan kosong. Peringatan tersebut bukannya menyurutkan Bram, tetapi justru membuatnya semakin penasaran. Suara langkah kaki Bram bergema di jalan yang sepi. Payung hitam yang ia bawa nyaris tak melindunginya dari gerimis. Hawa dingin menyelimuti udara, menelusup hingga ke tulang. Ia merasa seakan ada yang mengintai dari balik gelapnya malam, namun ia mencoba menepis perasaan itu. Hanya imajinasi, gumamnya meyakinkan diri sendiri. Sesampainya di depan toko, ia melihat papan nama kayu tua yang sudah hampir tidak bisa terbaca. Pintu kayu berukir itu tampak kokoh, namun penuh goresan-goresan aneh yang menyerupai simbol-simbol kuno. Ketika ia menyentuh gagang pintu yang terbuat dari besi dingin, ada sensasi aneh yang menjalar, seperti aliran listrik kecil yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ia menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu dengan perlahan. Pintu terbuka dengan suara deritan yang panjang dan nyaring, membuat bulu kuduk Bram meremang. Begitu masuk, aroma yang khas menyergapnya. Bau buku-buku tua bercampur kayu lapuk dan asap lilin. Interior toko remang-remang. Rak-rak buku menjulang tinggi hingga ke langit-langit, seolah tak berujung. Setiap langkah Bram menghasilkan bunyi kayu berdecit, seakan memperingatkan kehadirannya. "Selamat datang, Bram." Suara dalam yang berat menyambutnya. Bram sontak berbalik, mencari sumber suara. Di balik meja kasir yang besar dan terbuat dari kayu ek tua, berdiri seorang pria dengan tubuh tinggi, mengenakan jubah hitam panjang. Rambutnya kelabu, wajahnya hampir sepenuhnya tertutup bayangan, kecuali sepasang mata merah yang bersinar tajam. Hatinya berdebar. Bagaimana pria itu tahu namanya? "Siapa Anda?" tanya Bram dengan nada bergetar. Ia mencoba menyembunyikan kegugupannya, namun tangannya yang gemetar mencengkeram payung lebih erat. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan kehangatan, melainkan seperti kepuasan melihat ketakutan. "Aku hanyalah penjaga toko buku ini," balas pria itu datar, tangannya mengelus sebuah buku tebal di mejanya. Suaranya bergema di dalam ruangan, membuat Bram merasa seolah-olah suara itu keluar dari segala arah. "Kau mungkin akan menemukan apa yang kau cari di sini," lanjutnya sambil menunjuk ke salah satu rak di dekat sudut toko. Bram tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Ia melangkah mendekati rak yang ditunjukkan, matanya menjelajahi buku-buku berdebu yang tampak berusia ratusan tahun. Ketika tangannya menyentuh sebuah buku dengan sampul kulit hitam, ia merasakan hawa dingin yang mengalir dari benda itu. Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya, begitu lembut namun menusuk, memanggil namanya berulang kali. Bram menoleh ke belakang, memastikan suara itu bukan berasal dari penjaga toko. Namun, pria itu hanya berdiri diam, matanya yang merah menatap Bram tanpa berkedip. Bram menelan ludah. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini, tapi ia tidak bisa pergi begitu saja. Sebuah dorongan dalam dirinya membuatnya tetap berada di sana. Buku di tangannya bergetar ringan, seolah-olah hidup. Ia membuka halaman pertama dan melihat tulisan-tulisan aneh berwarna merah menyala, seakan tertulis dengan darah segar. Dari belakang, suara pria itu terdengar lagi.
Kali ini lebih dekat. Buku-buku di sini memilih siapa yang membacanya, dan kau telah terpilih. Bisikan itu semakin keras, berputar di dalam kepala Bram seperti angin ribut yang tak terlihat. Kata-kata yang terdengar asing dan tak bisa ia pahami terus bergema, membuatnya bingung dan pusing. Ia mencoba menutup buku itu, tetapi seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya untuk tidak beranjak. Tulisan-tulisan merah di dalam buku mulai menyala terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di saat bersamaan, hawa dingin di ruangan semakin menggigit, membuat napas Bram berubah menjadi uap putih. Bram merasakan kakinya mulai melemah. Ia berusaha memalingkan wajah dari halaman buku yang bercahaya, namun seakan ada sesuatu yang menarik tatapannya kembali. Pemandangan di dalam buku itu berubah menjadi gambar-gambar bergerak. Adegan yang memperlihatkan wajah-wajah orang asing yang terlihat ketakutan. Mereka semua berakhir dengan cara yang mengerikan. Ada yang lenyap dalam api, tenggelam dalam lautan tinta hitam, atau dihancurkan oleh bayangan gelap. Bram merasa ingin muntah, tapi ia tak mampu melepaskan diri dari pemandangan itu. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam buku itu. Suara pria penjaga toko terdengar di belakangnya, tajam dan penuh peringatan. Bram terhuyung ke belakang, mencoba menjauh dari buku yang kini terasa panas di tangannya. Ketika ia mengangkat kepalanya, penjaga toko sudah berdiri tepat di depannya. Mata merahnya memancarkan cahaya yang menembus kabut tebal yang entah bagaimana mulai memenuhi ruangan. "Apa maksud dari semua ini?" tanya Bram dengan suara serak, merasa lelah dan ketakutan. Penjaga toko tidak menjawab, tetapi melangkah mendekat dengan gerakan perlahan, seolah menikmati penderitaan Bram. "Kau telah menyentuh buku terlarang. Tidak banyak yang mampu keluar setelah membacanya," kata pria itu dengan senyum miring yang membuat Bram semakin tidak nyaman. "Apa maksudmu?" Bram mundur, matanya tetap waspada. Ia melihat bayangan-bayangan mulai bermunculan di sudut ruangan. Mereka bukan bayangan biasa, bentuknya kabur dan terus berubah. Kadang menyerupai sosok manusia, kadang menjadi makhluk-makhluk yang tak dapat ia kenali. "Mereka adalah sisa-sisa jiwa yang terjebak di sini," bisik penjaga toko. "Mereka datang karena tertarik pada penderitaan dan rasa takut." Bayangan-bayangan itu mendekat, bergerak seperti gelombang kabut hitam yang mengalir tanpa suara. Bram merasa dirinya terjebak. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat dan lumpuh. "Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini," jeritnya, tetapi jeritannya hanya membuat bayangan-bayangan itu tertawa. Suara tawa mereka aneh, melengking namun bergema, seperti ribuan orang berbicara serempak. Dalam keputusasaan, Bram mencoba melemparkan buku terkutuk itu ke lantai. Namun, buku itu tetap menempel erat di tangannya, seakan menjadi bagian dari kulitnya sendiri. Setiap kali ia menarik, rasa sakit luar biasa menyengat tangannya. Pria penjaga toko hanya menonton dengan mata yang tidak berkedip, seolah menikmati penderitaannya. "Kau terikat pada buku itu. Hanya ada satu cara untuk membebaskan dirimu," kata pria itu dingin. "Apa yang harus aku lakukan?" teriak Bram, matanya penuh dengan ketakutan. Penjaga toko tidak segera menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan, menatap Bram dengan tatapan penuh makna. "Kau harus menemukan kebenaran di antara halaman-halaman itu, tetapi setiap pilihan yang kau buat akan membawa konsekuensi. Buka halaman berikutnya, jika kau berani." Bram menelan ludah. Tidak ada jalan lain. Ia membuka halaman berikutnya dengan tangan gemetar. Begitu halaman terbuka, ia melihat sesuatu yang menyerupai peta, tetapi peta itu hidup. Garis-garis dan simbol bergerak, membentuk jalan setapak yang berliku-liku. "Ini adalah jalan yang harus kau tempuh," kata penjaga toko. "Tapi setiap langkah akan mendekatkanmu pada kematian atau kebebasan." Sebelum Bram sempat memahami apa yang terjadi, ruangan di sekitarnya mulai berubah. Rak-rak buku bergerak, seolah menciptakan labirin baru. Pemandangan itu sangat membingungkan. Dinding-dinding berputar, lantai bergeser. Bram terlempar ke tengah lorong gelap yang penuh dengan buku-buku berlumuran darah. Bayangan-bayangan mengikuti di belakangnya, tertawa dan berbisik, sementara penjaga toko menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Bram dengan perasaan bahwa ia hanya permulaan dari permainan yang jauh lebih gelap. Bram berdiri dengan napas terengah-engah di tengah lorong gelap yang baru terbentuk di dalam toko. Dinding-dinding yang terbuat dari tumpukan buku itu seolah berdenyut, seperti makhluk hidup. Ia menoleh ke belakang, melihat bayangan-bayangan mengejarnya, bergerak cepat dengan bentuk yang terus berubah. Ada yang seperti manusia dengan tangan panjang,
ada yang menyerupai ular raksasa. Semuanya bergerak dengan kecepatan yang mengancam. Ia berlari sekuat tenaga, meski kakinya terasa berat. Setiap langkah seolah-olah menuntunnya lebih dalam ke dalam labirin yang tak berujung. Suara bisikan dan tawa menggema di sekelilingnya, membuat kepalanya berdenyut. Dalam kondisi seperti ini, Bram sadar ia tidak bisa lari selamanya. "Aku harus mencari petunjuk dari peta itu," gumamnya sambil membuka buku di tangannya. Cahaya merah kembali memancar dari halaman-halaman buku. Peta yang ia lihat sebelumnya bergerak, menunjukkan jalur-jalur yang berubah seiring langkah kakinya. "Ikuti jalurnya," suara dalam pikirannya memerintah. Dengan ragu-ragu, Bram mengikuti garis di peta, berharap itu adalah jalan keluar dan bukan perangkap lain yang disiapkan oleh penjaga toko. Semakin jauh ia berjalan, semakin berat langkahnya. Lorong-lorong di toko ini tidak biasa. Setiap sudutnya memiliki daya tarik sendiri, seakan mencoba menarik Bram ke dalam kekosongan. Tangan-tangan bayangan tiba-tiba muncul dari dinding dan meraih tubuhnya. Ia melawan, berusaha membebaskan diri dengan sekuat tenaga. Tetapi setiap kali ia lolos, bayangan baru muncul lebih kuat. "Jangan berhenti, jangan menyerah." Ia terus membisikkan kalimat itu pada dirinya sendiri. Bram tahu bahwa jika ia menyerah, ia akan terjebak selamanya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah ruangan kecil di ujung lorong dengan cahaya lilin yang redup. Ia berlari menuju ruangan itu dengan sisa tenaganya, berharap bisa berlindung dari bayangan yang mengejarnya. Begitu ia memasuki ruangan, pintu di belakangnya tertutup rapat dengan sendirinya. Bram terengah-engah dan menoleh ke sekeliling. Ruangan itu dipenuhi dengan cermin-cermin besar. Semuanya memantulkan bayangan dirinya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bayangannya di cermin tidak bergerak sesuai dengan gerakannya. Mereka hidup, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Salah satu bayangan di cermin tersenyum dan melangkah keluar dari permukaan cermin. "Selamat datang, Bram. Kau telah memilih jalan ini," kata bayangan itu dengan suara yang identik dengan suaranya sendiri, namun penuh dengan ejekan. Bram mundur, sadar bahwa ia harus melawan dirinya sendiri, versi gelap yang diciptakan oleh kutukan toko ini. Pertarungan antara Bram dan bayangan dirinya sendiri berlangsung sengit. Setiap pukulan yang ia layangkan terasa seakan-akan mengenai udara. Namun setiap serangan bayangan itu menyakitkan, menghancurkan tekadnya sedikit demi sedikit. "Kau tidak bisa melawan dirimu sendiri, Bram. Ini adalah bagian dari permainan," kata bayangan itu, mengunci tangan Bram dengan kekuatan luar biasa. Dengan putus asa, Bram mengingat kata-kata penjaga toko sebelumnya. Ia harus memahami dan mengalahkan kegelapan dalam dirinya untuk bisa melangkah maju. Bram menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan ketakutan dan kebenciannya. "Aku tidak akan kalah darimu," katanya, memejamkan mata dan membiarkan ketenangan merasuki dirinya. Cahaya merah dari buku di tangannya kembali menyala, kali ini jauh lebih terang. Cahaya itu membakar bayangan-bayangan di cermin, memecahkan cermin-cermin menjadi serpihan-serpihan kaca yang berhamburan. Bayangan dirinya berteriak kesakitan sebelum lenyap dalam kilatan cahaya terakhir. Bram terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Ia sadar bahwa kemenangan ini hanya langkah kecil dalam perjalanan panjang yang masih harus ia tempuh. Namun sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia kini lebih kuat, lebih yakin bahwa ia bisa bertahan dari kutukan yang mengerikan ini. Setelah pertarungan sengit dengan bayangan dirinya sendiri, Bram terbaring di lantai yang dipenuhi serpihan kaca. Tubuhnya terasa lemah dan napasnya tersengal. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir. Ia merasakan buku di tangannya mulai bergetar lagi, seolah memberikan peringatan. Bram berdiri perlahan, kakinya gemetar. Ia menatap ke sekeliling ruangan yang kini terasa sunyi dan kosong. Cermin-cermin yang pecah di lantai tampak seakan berdarah. Namun ia mencoba menepis bayangan mengerikan itu dari pikirannya. Tiba-tiba, lantai di bawahnya bergetar. Sebuah simbol besar muncul di tengah ruangan, bercahaya merah menyala, membentuk pola aneh yang mengingatkannya pada simbol di dalam buku. "Kau belum selesai, Bram?" Suara penjaga toko bergema, seolah datang dari segala penjuru. Dari simbol itu, bayangan yang lebih besar dan gelap muncul, melayang di udara dengan aura yang begitu kuat. "Ini adalah bentuk terakhir dari kutukan yang kau hadapi. Kegelapan itu sendiri," kata suara tersebut. Bayangan besar itu melingkari Bram, menciptakan pusaran gelap yang menyesakkan. Ia merasakan tekanan luar biasa di dadanya, seolah-olah seluruh ruangan ingin menghancurkannya. "Serahkan dirimu dan semua ini akan berakhir,"
bisik bayangan dengan suara lembut namun penuh ancaman. Bram tahu, jika ia menyerah, maka segalanya akan hilang. Ia akan menjadi bagian dari kegelapan itu, terperangkap untuk selamanya. Dengan kekuatan yang tersisa, Bram memegang buku itu lebih erat. Ia menyadari bahwa buku terkutuk ini mungkin adalah kunci sekaligus senjatanya. Mengingat mantra-mantra yang ia baca sebelumnya, ia mulai mengucapkan kata-kata yang terlintas di pikirannya. Setiap kata membuat cahaya merah semakin kuat, membuat bayangan itu merintih kesakitan. Namun, bayangan tersebut tidak menyerah begitu saja. Ia menyerang balik, mengeluarkan cabang-cabang bayangan yang melilit tubuh Bram dan menyerap energinya. "Kau tidak cukup kuat," kata bayangan itu mengencangkan cengkeramannya. Bram merasa seolah-olah jiwanya dicabut. Ia nyaris kehilangan kesadaran, tetapi sesuatu dalam dirinya membisikkan kata-kata yang membuatnya bertahan. Ini belum berakhir. Ia membuka halaman-halaman terakhir buku itu dengan tangan yang gemetar, mencari sesuatu, apapun yang dapat menyelamatkannya. Di halaman terakhir, Bram menemukan simbol yang serupa dengan yang ada di lantai. Di bawahnya terdapat tulisan kuno yang menyala terang. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia menyentuh simbol itu dengan tangannya yang terluka, membiarkan darahnya meresap ke dalam buku. Cahaya merah berubah menjadi emas, menyinari seluruh ruangan. Bayangan itu menjerit kesakitan, tubuhnya meleleh seperti lilin yang terbakar. "Kau belum menang!" pekik bayangan tersebut sebelum lenyap sepenuhnya. Seluruh toko bergetar, rak-rak buku jatuh dan langit-langit mulai runtuh. Bram terseret ke tengah ruangan di mana simbol itu berputar dengan kekuatan besar. "Ini belum selesai. Kau masih terikat." Suara penjaga toko terdengar, namun samar dan semakin melemah. Dalam kilatan cahaya terakhir, Bram merasa dirinya tersedot ke dalam simbol itu. Ia merasakan sensasi aneh, seperti terlempar ke dalam ruang kosong yang tak berbatas. Ketika kesadaran kembali, ia mendapati dirinya berdiri di depan pintu toko buku. Hujan masih turun, tetapi udara terasa berbeda. Segalanya tampak normal, seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun, Bram segera menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Ia melihat bayangannya sendiri di genangan air di depan toko. Bayangan itu tersenyum kepadanya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik dan melihat bahwa toko kini tampak lebih terang, seolah-olah mengundangnya kembali. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Ia telah menang, tetapi ada harga yang harus dibayar. Di malam-malam berikutnya, Bram mendengar bisikan dari dalam kepalanya. Ia merasakan dorongan untuk kembali ke toko, untuk membuka buku yang lain. "Aku adalah penjaga baru," gumamnya tanpa sadar. Toko buku terkutuk di jalan sunyi memiliki penjaga baru, dan siklus kutukan itu akan terus berlanjut, menunggu korban berikutnya yang berani melangkah masuk.